Satu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini langsung saja saya sebagai observer ingin ingin menyampaikan yang disampaikan nanti observer nih dari Bu Siti sebagai guide-nya dan Bu Arum sebagai coach-nya. Nah, coach-nya. Semoga nanti bisa perjalanan dengan baik dan lancar tanpa halangan suatu apapun dan nanti bisa bermanfaat untuk peserta didik kita. Kita berpusat pada peserta didik. Ya, terima kasih. Monggo pada Bu Siti dan Bu Arum waktu dan tempat kami haturkan. Mohon maaf Pak Pawit. Pak Pawit pra-observasi dulu. Pak Pawit itu melakukan pra-observasi dan mengamati. File diulang nih lah. Dikirimi file yang jenengan. Si observer lah. Gua bingung. Ya Allah. Ulang. Kusin lah. Kowe jadi kesatuan Pak Pawit ning ngono gak observasi. Panjenengan melakukan observasi observer pra dhisik. Lebar jenengan lakoni pra koci itu nembe nyong karo Bu Siti koci nek nyong koci ini rampung jenengan melakukan pasca observasi ning sing tak di-share nyong guys anak kabeh tinggal maca jenengan. Ya. Urung tak buka. Si. Yo, ulangi. Jadi yang Sing coach ku lho Pak, sing tak kirim nyong coach ku lho. Iki Pak, 14.000 sih. Sun Pak. Oh. 14.000 Sing kut. Pak. Oh ya. Sing kut sing dur pisan jenengan sing ngeser. Heeh, coach kowe. Oh. Jenengan melakukan peran dhisik. Jangan pon sing pengamat berarti diwaca jenengan. Oh iya, iki. Nanti bertanya jawab dengan saya, Pak. Oh, ini Kayaknya kan karo Bu Siti. Oh. Bisa kredit Pak, jelas. Musik normal cakap. Musik. Malis direkam ya Pak Yuli. Nanti dipotong, Pak. Oh ya, oke. Nanti dipotong. Kita ulangi dari depan. Saya Kak pengamati. Iya. Oh pengamati saya. Kameramen Pak Yuli nggih. Iya. Oh ya, oke. Terima kasih. Kira tak waca apa ya? Enggak apa-apa. Saya nunggu Bu Arum mencudul dhisik. Wis, muncul. Wis, nah yuk. 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonosobo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coache bersama satu Ibu Siti Husnatul Isnaini SPD dari SDN Sumberwulan, yang kedua Ibu Arum Wantantri SPD dari SDN Bejiarum, yang ketiga Bapak Yulianto dari SDN Adiwarno, yang keempat Pak Belzan dari SMK Andalusia Wonosobo. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Praktek 1, pengamat Bapak Pawit Mirzan, kedua coachnya Bu Siti, ketiga coachnya Bu Arum Wantantri, yang keempat kameramen Bapak Yulianto. Observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Ya, nah Pak, sebenarnya kita melakukan coaching. Sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya. Ya Bu, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama-tama yang akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu adalah satu, kompetensi coaching. Apa yang akan dikembangkan pada kali ini? Baik Bapak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian yang ketiga, indikator yang bagaimana dalam ketercapaian dan tujuan yang diinginkan. Saya ingin untuk coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Ya. Demikian dulu ya, Bu. Praobservasi kali ini silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Terima kasih, Pak. Ya. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Selamat malam, Bu Arum. Selamat malam juga, Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini katanya Ibu Arum mau ngobrol nih. Mau menyampaikan sesuatu. Silahkan Ibu untuk menyampaikan sesuatunya. Itu tentang apa, Bu Arum? Oh iya, Ibu, terima kasih. Begini, Bu Siti, terkait rekan guru di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran, masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Apalagi kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman sekarang itu semakin canggih pembelajarannya, semakin pesat, tetapi guru-guru di sekolah itu tidak mau belajar untuk melakukan perubahan, Ibu. Iya. Ini topik yang sangat menarik ya, Bu Arum. Kita memiliki waktu nih antara 15 sampai 20 menit untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang Ibu Arum ingin capai nih, yang ingin Ibu peroleh dari diskusi kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya bisa adanya perubahan di sekolah saya, Ibu. Semisal dengan penyampaian metodenya, medianya, atau model dalam pembelajaran yang bervariatif, Ibu. Oh, begitu ya, Bu Arum. Jadi pembelajaran oleh rekan guru ini masih belum variatif. Dan Ibu itu merasa bahwa rekan guru yang lain ini masih menggunakan metode konvensional atau metode ceramah. Gitu ya, Bu. Nah, kemudian ini Bu Arum yang menjadi permasalahannya, perubahan yang diinginkan oleh Bu Arum pada pembelajaran di sekolah Ibu itu seperti apa? Jadi untuk pembelajaran di sekolah yang dilakukan oleh beberapa rekan guru masih kurang bervariatif.
medianya ataupun model pembelajarannya masih model pembelajaran yang begitu lama, Ibu. Wah, gitu ya Bu Arum. Jadi Bu Arum ini memiliki permasalahan di sekolah. Ini terkait rekan guru yang masih menggunakan metode konvensional ketika menyampaikan materi di kelas. Itu ya Bu. Kalau boleh tahu ini Bu, apa sih yang ingin dilakukan terkait perubahan yang ingin dilakukan oleh Bu Arum pada rekan guru di sekolah dalam mengajar di kelas? Sebenarnya saya ingin pembelajaran adanya perubahan misalnya dalam hal menyampaikan metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif sehingga mereka bisa dapat mengaplikasikan pembelajaran-pembelajaran dalam berbagai aplikasi seperti Quizzes ataupun Google Slide ataupun dengan PowerPoint, Ibu, sehingga metode lama tidak dipakai lagi gitu, Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Arum, ini saya salut sekali dan mengapresiasi sekali apa-apa yang Ibu lakukan ini. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu, langkah atau strategi apa yang akan Ibu lakukan supaya bisa terjadi perubahan pada rekan guru dalam metode mengajarnya? Sebenarnya saya juga sedang memikirkan rencana apa yang akan saya perbuat, Ibu. Tetapi mungkin semacam kegiatan mentoring ya, Bu, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru yang lain secara face to face. Tetapi ya pastinya secara bergantian ya, Bu, sepertinya. Wah, iya Bu Arum, mantap sekali langkah yang akan Ibu lakukan. Jadi untuk mentoring ini ya, Ibu yang akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan gitu ya, Bu. Kira-kira ini selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Arum terapkan dan teman-teman guru itu nyaman dengan penyampaian itu? Mungkin kalau bukan mentoring, saya coba nanti saya nanti akan konsultasikan dulu ya, Bu, dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan ataupun workshop dengan tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media-media yang variatif, Ibu. Ya, bagus Bu Arum. Berarti Bu Arum di sini sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan, atau pelatihan, workshop gitu ya Bu? Ya, nah dari ketiganya ini kira-kira nanti Bu Arum ini lebih nyaman atau bisa cepat terrealisasikan itu, kira-kira yang mana nih Bu? Sepertinya yang mentoring ya, Bu. Karena kalau untuk pelatihan workshop ataupun pelatihan yang lainnya perlu persiapan yang matang, juga perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian juga biaya yang harus disiapkan untuk mencari narasumber, Ibu, yang kompeten dalam bidangnya gitu, Ibu. Oke, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support atau dukungan, bantuan siapa ini Bu? Kalau di sini saya meminta bantuan dari rekan guru di sekolah, Ibu, yang ahli dalam bidang IT atau rekan guru yang sudah bisa melakukan aplikasi pembelajaran yang bervariatif itu, Ibu. Saya sih berharap bisa berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melaksanakan pembelajaran yang bervariatif ini, Bu, sehingga bisa berdampak langsung kepada murid. Mereka lebih senang dalam pembelajaran di kelas, Ibu. Oke, dari Bu Arum itu yang disampaikan tadi, pembelajarannya menggunakan variasi metode, model atau media, itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal gitu ya Bu, dan itu berada di level 10, seperti itu. Kira-kira di sekolahnya Bu Arum itu sekarang ini berada di level berapa Bu? Kalau saya lihat sih dari pengamatan saya di sekolah itu masih level 5, Ibu.
Oh, di level 5 ya, Bu. Iya. Hmm, di sini menarik sekali Ibu untuk analisisnya Bu Arum terkait level guru-guru di sekolah Ibu itu. Apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan guru? Iya Bu, rencananya sih setelah pekan asesmen akhir ini Ibu, ada waktu seminggu sambil menunggu remedial dan mengolah nilai, saya akan berdiskusi Ibu dengan rekan sejawat untuk membicarakan tentang variasi metode pembelajaran Ibu. Oh ya, Alhamdulillah ya Bu Arum, saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian di sini siapa saja nih Ibu yang bertanggung jawab terlibat dalam mentoring yang akan Ibu laksanakan tersebut? Mungkin yang pertama saya sebagai penanggung jawab kegiatan karena saya yang menginisiasi terlaksanaan kegiatan mentoring ini Ibu. Kemudian juga para guru yang ahli dalam IT dan juga guru yang telah mengaplikasikan berbagai variasi metode itu. Tentunya di sini juga melibatkan kepala sekolah, Ibu. Oh, baik Ibu. Bagaimana cara Ibu itu memastikan bahwa kegiatan ini nantinya benar-benar akan terlaksana dan mentoring yang Ibu lakukan itu terkait variasi metode pembelajaran ini akan dapat terimplementasi dengan baik oleh rekan guru ketika mengajar di kelas, Ibu? Saya akan mulai menghubungi guru-guru yang terkait dalam kegiatan ini, Ibu. Kemudian juga saya akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang tidak mengganggu aktivitas guru yang sedang melaksanakan tugasnya, Ibu. Sehingga kegiatan mentoring ini bisa berjalan dengan baik, Ibu. Ya, Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah menemukan solusi yang tepat yang akan Ibu lakukan nanti. Terima kasih ya Bu. Kebetulan di sini waktu kita sudah habis nih Bu Arum. Saya sangat senang sekali karena Bu Arum ini bisa menemukan solusi gitu ya Bu. Terima kasih Bu Arum. Saya tunggu kembali nih diskusinya. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya, atas bimbingannya yang luar biasa ini Ibu. Mudah-mudahan kedepannya bisa tercapai ya Bu apa yang saya rencanakan, apa yang saya harapkan. Semoga kedepannya juga semakin sukses Ibu kita semua ini Bu. Sama-sama ya Bu Arum. Oke Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aktivitas kembali Ibu. Iya Bu Arum, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Arum? Iya Pak, Alhamdulillah sudah. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pada observasi. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bu Siti lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang sudah dilakukan? Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu sudah menggali Koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Ya, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi Bu dan Bu itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur cerita dan juga Bu Arum juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu sehingga Bu Siti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching tadi sudah dilakukan dengan
prinsip kucing. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan kucing yang barusan dilakukan? Baik Bapak, untuk kompetensi yang ingin dilakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses kita ketika coaching, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi Bapak. Itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.